Pernah bingung menentukan harga yang pas untuk resto kita? Apalagi kalau resto kita daftarkan di platform online ya, seperti di Shopee Food, GrabFood, maupun di GoFood. Nah, pada video kali ini kita membahas strategi penetapan harga yang kompetitif untuk resto kita ya, baik secara offline maupun jika kita daftarkan di platform online. Oke, kira-kira penting nggak sih untuk menerapkan strategi yang tepat untuk resto ataupun usaha kita? Kalau seumpama kita menerapkan harga yang terlampau tinggi dari kompetitor kita, ya kita bisa kalah saing ya, yang berujung bahwa akan sepi pembeli begitu. Tapi kalau kita menerapkan harga yang terlampau rendah, ya resikonya kita bisa merugi. Maka dari itu, penetapan harga yang tepat adalah kunci ya untuk bisa menentukan harga yang pas untuk usaha atau resto kita, baik secara offline maupun jika kita mendaftarkan usaha kita di platform online seperti di Shopee Food, GrabFood maupun GoFood. Oke, kita bahas untuk lebih dalam ataupun lebih detail ya untuk faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan harga menu. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ini versi dari tutorialan ya. Bagi teman-teman mungkin yang mempunyai pandangan lain ataupun referensi yang lain, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar ya, supaya bisa buat bahan bacaan buat teman-teman yang lain juga, dan bisa buat bahan referensi buat teman-teman yang lain. Oke, faktor yang pertama yaitu biaya bahan baku. Nah, jika teman-teman ingin menerapkan ataupun menetapkan harga jual begitu ya, hal dasar yang perlu kalian pahami yaitu menentukan HPP begitu ya. Nah, di biaya bahan baku ini, semua pengeluaran teman-teman yang teman-teman keluarkan gitu ya, ataupun modalnya, ya harus kalian hitung ya. Misalkan nih teman-teman menjual minuman coklat gitu ya, berapa harga untuk bubuk coklatnya misalkan. Lalu untuk susu kental manisnya berapa? Mungkin teman-teman menggunakan susu UHT, itu juga perlu kalian tentukan begitu ya. Berapa milinya, lalu totalnya berapa, kalian gunakan berapa, itu perlu kalian hitung. Atau mungkin teman-teman juga perlu menghitung cup gelasnya. Cup gelasnya kalian menggunakan yang polos saja mungkin, ataupun cup gelasnya kalian menggunakan yang ada sablonnya brand kalian sendiri gitu ya. Nah, itu kan juga membutuhkan biaya, ataupun es batunya. Nah, hal-hal semacam ini perlu kalian perhitungkan betul-betul ya, supaya ketika nanti menentukan ataupun menetapkan harga, itu kita bisa sesuai margin yang kita inginkan, keuntungannya berapa, itu akan bisa sesuai. Nah, untuk lebih detail bagaimana cara menghitung biaya bahan baku ataupun HPP ini, teman-teman bisa cek pada video yang ini ya. Nah, pada video ini dibahas tuntas untuk bagaimana cara menentukan HPP ataupun biaya bahan baku satu produk yang bisa kalian terapkan gitu ya cara hitungnya. Oke, kita lanjut ke faktor yang nomor 2 yaitu biaya operasional. Nah, biaya operasional ini juga harus kita tentukan begitu ya untuk menetapkan suatu harga menu ataupun harga produk di resto ataupun di tempat usaha kita. Nah, biaya operasional dimaksud misalkan yang pertama listrik. Nah, ini menjadi penting ya. Terkadang seringkali terlewatkan, tapi bisa jadi listrik ini menjadi pengeluaran yang cukup besar di usaha ataupun di resto kita. Yang kedua, mungkin sewa tempat. Lalu yang ketiga, mungkin gaji karyawan jika memang teman-teman menggunakan jasa karyawan gitu ya. Ataupun sewa pemasaran begitu, ataupun biaya pemasaran teman-teman untuk mempromosikan usaha ataupun resto teman-teman. Itu juga perlu kalian perhitungkan. Dan biaya-biaya lainnya yang bersifat operasional ya. Oke, kita lanjut ke faktor yang nomor 3, yaitu persentase keuntungan. Nah, ini menjadi penting sekali untuk kita bisa menentukan margin keuntungan yang realistis untuk setiap satu produk kita. Nah, biasanya hal yang sering dipakai begitu ya untuk menentukan margin keuntungan ini di antara 30-50% dari total biaya produksi ya. Tentunya margin tersebut itu bisa jadi berbeda-beda ya untuk setiap orangnya atau setiap individunya, dan setiap wilayahnya juga kemungkinan berbeda-beda. Bisa jadi di wilayah tertentu lebih tinggi mungkin, ataupun di wilayah tertentu untuk marginnya lebih rendah. Ya, kalian sesuaikan saja dengan lingkungan ataupun wilayah teman-teman ya. Misal nih teman-teman mengambil margin keuntungan sedikit tapi mengejar kuantitinya ataupun mengejar banyaknya orderan, ya tidak ada masalah ya. Itu kan juga salah satu strategi yang bisa kita terapkan di resto ataupun di usaha kita. Oke, kita lanjut ke faktor yang keempat, yaitu harga kompetitor. Nah, untuk masalah ini wajib untuk riset pasar. Teman-teman bisa melakukan riset ataupun melakukan penelitian begitu ya di wilayah terdekat teman-teman terlebih dahulu, di resto-resto terdekat teman-teman yang jenis ataupun menunya itu sama dengan resto teman-teman ya. Lalu jika ada yang bertanya, apa fungsinya untuk riset pasar ini Kak?
Nah, fungsinya dari riset pasar ini adalah salah satunya kita bisa mengetahui harga di wilayah teman-teman itu pasarannya berapa begitu ya. Jadi, kita tidak ngasal dalam menentukan harga pada resto ataupun tempat usaha kita. Ada patokan harga yang bisa kita pegang. Jadi, ketika kita menentukan harga jual kita itu tidak terlampau tinggi dari kompetitor ataupun tidak terlampau rendah gitu ya. Lanjut ke faktor yang nomor 5, yaitu mainkan psikologi pasar. Nah, hal ini kelihatan remeh-temeh begitu ya. Padahal hal ini bisa menjadi hal yang cukup penting untuk bisa memenangkan pasar begitu ya. Misalkan seperti ini, teman-teman menjual harga menu teman-teman Rp20.000. Ya, teman-teman mencantumkan harganya jangan Rp20.000 saja gitu ya. Teman-teman bisa mencantumkan mungkin 19.800 ataupun 19.900. Jadi tidak genap 20.000. Jadi kan hal semacam ini bisa terlihat lebih murah begitu ya. Nah, itu tadi adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kita dalam menetapkan harga menu. Nah, jika teman-teman mungkin mendaftarkan resto ataupun usaha teman-teman di platform online seperti di Shopee Food, seperti di GrabFood ataupun di GoFood gitu ya, ada beberapa faktor tambahan lainnya yang perlu kalian perhatikan dan perlu kalian hitung-hitung juga begitu ya untuk bisa menentukan harga yang kalian pasang pada platform online tersebut. Nah, kita lanjutkan jika teman-teman memang mendaftarkan usahanya di platform online begitu ya. Untuk faktor yang keenam yaitu sharing profit. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui begitu ya, jika kita mendaftarkan usaha makanan kita di platform online seperti di Shopee Food dan lainnya gitu ya, akan ada sharing profit yang terkena pada resto kita. Maka dari itu, jika mungkin teman-teman menjual makanan teman-teman itu 10.000 misalkan offline-nya ya. Jadi kalau teman-teman mendaftarkan di online, ya harga yang kalian pasang tidak 10.000 ya. Karena minimal kalian akan terkena sharing profit. Maka dari itu teman-teman juga harus bisa menghitung harga yang kalian harus pasang jika terkena sharing profit tertentu. Misalkan terkena sharing profit 20%, 25%, bahkan 30%. Oke, lanjut kita ke faktor yang nomor 7, yaitu jika teman-teman mengikuti bukan hanya sharing profit, tapi mengikuti promo-promo yang ada di platform-platform online tersebut. Nah, misalnya nih teman-teman mendaftarkan di Shopee Food ataupun GrabFood ataupun GoFood lah. Dari ke semua platform ini itu pasti ada promo-promo bawaan yang mereka bawa begitu ya. Jika teman-teman mengikuti promo-promo yang ada di platform tersebut, tentunya harga jual yang harus kalian pasang itu akan berbeda lagi ya. Karena potongannya juga akan semakin banyak. Jadi selain kalian terkena sharing profit, kalian juga akan terkena potongan dari promo yang kalian ikutin. Nah, setelah kita mengetahui tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi untuk menetapkan harga menu pada usaha kita gitu ya. Selanjutnya kita bahas sekilas untuk teknik-teknik apa saja yang bisa kita gunakan untuk menetapkan harga menu pada usaha ataupun resto kita ya. Untuk yang pertama yaitu cash plus pricing. Nah, untuk cara atau metode ini itu cukup sederhana ya. Jadi kita bisa menambahkan total biaya produksi langsung dengan margin keuntungan yang ingin kita dapatkan gitu ya. Jadi misalnya hitungannya seperti ini. Jika biaya membuat satu porsi minuman coklat misalkan ya adalah Rp10.000 ataupun HPP-nya sebesar Rp10.000, lalu teman-teman ingin mengambil margin keuntungan itu sekitar 40% misalnya ya. Maka harga jualnya kalian bisa tuliskan ataupun hitung yaitu Rp10.000 ditambah dari 40% dari Rp10.000 tadi, yang hasilnya adalah Rp10.000 ditambah dengan Rp4.000, yang hasilnya adalah Rp14.000. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cara bagaimana menentukan untuk di teknik yang pertama ini ya. Jadi total biaya produksi ataupun HPP kalian langsung kalian jumlahkan dengan margin keuntungan yang kalian inginkan. Oke, kita lanjut ke teknik yang kedua, yaitu value based pricing. Nah, untuk metode yang kedua ini mungkin di menu teman-teman itu mempunyai value yang lebih begitu ya dibandingkan dengan kompetitor kalian. Ya, kalian bisa menetapkan harga itu jauh lebih tinggi dari kompetitor kalian ya. Misalkan seperti yang saya jelaskan tadi, kalian menggunakan bahan-bahan yang premium misalkan, ataupun kalian membuat packagingnya itu mewah gitu ya, ataupun tampilannya unik berbeda dengan kompetitor kalian. Nah, jika teman-teman memang mempunyai value lebih pada menu teman-teman, ya kalian bisa menetapkan harga itu di atas ataupun melebihi dari kompetitor teman-teman ya. Lanjut ke metode yang ketiga, yaitu competitive pricing. Untuk metode yang ketiga ini, untuk simpelnya kalian bisa menetapkan harga ataupun menentukan harga sesuaikan dengan kompetitor teman-teman ya. Misalkan kompetitor teman-teman menjual harga minuman coklat tadi di harga Rp15.000.
Ya teman-teman mungkin bisa menetapkan harga di bawah Rp15.000 itu sedikit ya, untuk bisa memenangkan pasar di wilayah teman-teman. Nah itu tadi adalah beberapa metode yang mungkin bisa kita terapkan gitu ya, untuk menentukan harga yang harus kita tetapkan pada resto ataupun usaha kita. Nah untuk bisa memaksimalkan harga yang sudah kita buat gitu ya, kita bisa membuat promo-promo dari harga yang sudah kita buat itu tadi. Misalkan yang pertama yaitu kita bisa memberikan diskon pada pelanggan pertama misalkan, ataupun pelanggan baru. Atau yang kedua, kita juga bisa membuat paket-paket gitu ya, ataupun paket hemat, ataupun paket makan siang. Jadi harga-harga yang sudah kita bikin, kita jadikan paket, satu paket 3 sampai 4 menu misalkan, dengan harga yang lebih murah. Nah itu bisa jadi menjadi opsi yang bisa kita lakukan ya. Atau selanjutnya kita bisa memberikan cashback ataupun voucher minuman gratis mungkin, ataupun camilan gratis untuk pembelian berikutnya. Nah hal ini juga bisa kita lakukan ya di usaha ataupun di resto kita. Atau mungkin bagi teman-teman yang mendaftarkan usahanya di platform online seperti Shopee Food, teman-teman bisa memanfaatkan promo-promo yang ada. Dan teman-teman juga bisa memanfaatkan iklan-iklan yang ada pada platform online tersebut ya, untuk menunjang supaya resto ataupun usaha teman-teman bisa jauh lebih berkembang ataupun laris manis. Nah, mungkin itu tadi ya serangkaian strategi yang bisa kita terapkan untuk menetapkan sebuah harga pada menu di restoran kita. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you in video.